A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'd. Rabbi syrah li sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Siak TV dimanapun berada, kembali bersama saya Muhammad Husain Abrar mengajak kita semua bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Atas apa? Atas segala dan seluruh nikmat karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil khusus kita hari ini dihidupkan oleh Allah SWT setelah mati kita sejenak dalam tidur kita. Maka kita pun katakan Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan dalam mati kita sejenak dalam tidur kita. Maka kepada Allah lah kita nantinya seluruhnya akan dikembalikan. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah SWT, bagaimana kita bersyukur kepada Allah? Pertama, ucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Dan itu merupakan zikir yang harus kita hidupkan setiap saat, setiap waktu, supaya kita mendapatkan energi positif dari setiap yang kita katakan itu adalah kebaikan. Maka kalau kita tahu bahwa di balik kata hamdalah itu memiliki makna yang luar biasa, yang akan menjadikan kita berdaya, bermanfaat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah dengan ucapan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur juga kepada Allah Subhanahu wa taala bisa jadi kita lakukan dengan beribadah kepada Allah, dengan bertaat kepada Allah, berbuat baik dalam kehidupan, berbuat manfaat dalam kehidupan. Maka ini merupakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berbuat baik kepada semua orang, beribadah kepada Allah, dan merupakan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apabila kita memiliki sesuatu, salah satu kesyukuran kita ketika kita mau berbagi, ketika kita mau memberi kepada orang lain dalam rangka ingin menyenangkan mereka karena Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah SWT. Yang kedua, saya mengajak kita semua untuk bersalawat kepada Nabi kita, Nabi yang kita cintai karena Allah, Nabi yang kita dambakan, kita rindukan syafaatnya dari sejak kita hidup di dunia sampai nanti di akhirat. Kita hanya bisa berharap syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau dari amal ibadah kita, apa yang kita banggakan? Apa yang kita banggakan dari kehidupan kita? Ibadah kita ini tak seberapa, tapi pun demikian Allah suruh kita untuk beribadah supaya kita dapat rahmat Allah. Maka salah satu yang menyebabkan kita masuk surga adalah karena rahmat Allah. Sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wala anta ya Rasulullah?" Bahkan engkau ya Rasulullah. Bahkan saya pun, kata baginda Rasulullah, masuk ke dalam surga karena rahmat Allah, bukan karena ibadah kita. Kenapa? Masuk surga itu lama. Khalidina fiha abada. Selama-lamanya di dalam surga. Di akhirat itu tidak ada lagi kematian. Maka kalau kita masuk surga dengan amal kita yang 100 tahun untuk menebus kehidupan kita yang berabad-abad ada di surga, ada di akhirat itu, maka yang 100 tahun itu pun tak cukup. Maka kita berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, berharap syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita bersalawat sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pemirsa Siak TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini, Al-Fakir ingin mengajak kita semua untuk sama-sama punya iktikad baik, yakni tema ini adalah membahagiakan orang lain.
Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mengutip keterangan daripada kitab namanya Nasaihul Ibad, dikarang oleh Syekh Nawawi Al-Jawi atau Syekh Nawawi Al-Bantani. Di dalam bukunya disebutkan hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah bersabda, "Khoslatani la syai'a afdalu minhuma." Ada dua perkara yang tidak ada suatu apapun yang mengungguli keutamaannya, pahalanya, tidak ada yang lebih hebat daripada pahala kedua perkara ini. Apa itu? Yang pertama, al-imanu billah, beriman kepada Allah. Tidak ada yang lebih hebat pahalanya, keistimewaannya daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, maka dua perkara ini adalah dahsyat. Yang pertama adalah beriman kepada Allah. Tidak ada yang mengungguli, tidak ada yang lebih istimewa daripada beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan salah satu cicit baginda Rasulullah SAW yang bernama Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menyebutkan dalam keterangannya dalam kitab, maka beliau mengatakan bahwa orang yang dimasukkan ke dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala karena dosanya, selagi masih ada setitik cahaya keimanan di dalam hatinya, masih berpeluang, masih berkemungkinan besar untuk keluar dari dalam neraka karena keimanannya dan dimasukkan ke dalam surganya oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Syiah TV yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan lupa kita beriman. Tetaplah kita meminta kepada Allah, bermohon kepada Allah, ya muqallibal qulub, wahai Allah yang membolak-balikkan hati. Tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik, tetapkanlah hati kami dalam taat kepadamu dan dalam agama keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu penyesalan terbesar di hari kiamat nanti adalah orang yang tidak beriman. Difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah An-Naba ayat yang terakhir, Allah sebutkan, wa yaqulul kafiru ya laitani kuntu turaba. Ini diantara penyesalan orang yang kafir. Ini bahasa Al-Quran. Orang yang kafir, orang yang tak mau beriman kepada Allah, orang tak mau berislam, tak mau menyerahkan dirinya kepada Allah, karena dia seluruh kita dan seluruh makhluk yang ada di dunia ini yang menciptakan adalah Allah SWT. Maka orang yang tak mau taat kepada Allah, tak mau kembali kepada Allah, tak mau beriman kepada Allah, dia disebut orang yang durhaka kepada Allah, orang yang menyimpang dari panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang ini nanti ketika dia sama sekali tidak ada keimanan, dia katakan ketika dia berada di dalam neraka, dia mengatakan, alangkah sebaiknya kalau dulu saya di dunia tidak diciptakan sebagai manusia, tapi diciptakan sebagai debu, yang mana debu itu tidak ada pertanggungjawabannya. Kita manusia akan dimintai pertanggungjawabannya dunia, bahkan nanti di akhirat. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita mesti menjadi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan kuatkan keimanan kita. Minta sama Allah agar ditunjukkan dengan hidayahnya senantiasa berada di dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua, wan naf'u bil muslimin, berbuat sesuatu yang bermanfaat kepada orang Islam lainnya, menyenangkan hati orang lain, membahagiakan orang lain dengan berbagai macam cara kesenangan yang dapat kita berikan, maka kita berikan, kita menyenangkan mereka karena Allah Subhanahu wa taala.
Maka kata dalam hadis Nabi Muhammad SAW, ahabbul ibad ilallah, hamba yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni anfa'un nas linnas, orang yang paling bermanfaat kepada orang lain. Wa habbul a'mal, perbuatan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, idkhalus surur ala qalbil mu'min, memasukkan kebahagiaan di dalam hati orang yang beriman. Ada 3 caranya kata ulama disebutkan dalam buku ini. Ya tarudu anhu ju'an, boleh jadi dengan cara menghilangkan lapar dia. Ada kawan kita bisa kita traktir. Begitu caranya, di antaranya disebutkan oleh ulama. Au yakshifu lahu karban, atau menghilangkan kesedihannya. Yang terakhir caranya kata ulama, au yaqdi lahu dainan, ada dia punya banyak utang, kita bantu sebisa kita untuk membayarkan hutang mereka. Ini saja yang dapat kami sampaikan. Semoga tentunya yang singkat ini bermanfaat. Aku lu qauli hadza, astaghfirullahaladzim. Terima kasih dan mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.